Ternyata fakta di lapangan orang hutan itu sudah tidak ada rumah lagi, sudah tidak ada tempat lagi karena hutan yang ada di sekitar hutan penyangga itu sudah berubah fungsi. Ketika banyak oknum yang mengatakan, wah di kebun saya itu banyak sekali itu, ada monyet, ada beruk, ada lutung, ada juga orangutan yang suka makan tanaman-tanaman kami. Ya, padahal kita sadar mereka buka hutan itu pada awalnya memang itu sudah rumah satwa-satwa itu. Kalau konflik orangutan itu, ya kita tahu kan sesuatu yang sangat kompleks karena ada banyak faktor yang mempengaruhi konflik antara manusia dan orangutan. Tapi salah satu faktor yang paling utama adalah konversi lahan dan kerusakan habitat orangutan. Konflik yang paling sering terjadi di lapangan itu biasanya orangutan yang masuk ke kawasan kebun milik masyarakat, kemudian melakukan pengambilan dari hasil buah, kemudian beberapa tanaman milik masyarakat yang diambil oleh orangutan. Yang membuat masyarakat marah itu yang pastinya adalah kerugian yang ditanggung oleh masyarakat yang harusnya mereka bisa panen hasil buah milik masyarakat tersebut, tetapi tidak bisa dipanen karena dimakan oleh orangutan. Pendekatan masyarakat itu sangat-sangat penting dalam mitigasi konflik karena peran masyarakatlah yang paling utama. Karena masyarakat dapat mengetahui bahwa orangutan tersebut adalah satwa yang dilindungi dan harus hidup berdampingan sama orangutan karena ya tempat mereka yang sebelumnya itu yang menjadi kebun ya juga sebelumnya adalah kawasan hutan yang menjadi habitat bagi si orangutan. Kami memiliki satu tim yang spesialis, yang jumlahnya lebih dari 25 orang. Dan semua tim itu secara full, mereka menangani semua permasalahan yang berhubungan dengan konflik. Dan itu mulai dari patroli, verifikasi, mitigasi, sampai juga asesmen untuk tindakan rescue. Jadi semua proses itu juga kita bicara bukan sekedar sehari dua hari, kita bicara berbulan-bulan dan bertahun-tahun di mana tim kami menangani interaksi manusia orangutan itu sudah punya banyak pengalaman. Kita ada tim OPU dan tim mitra, ada di 8 desa. Ketika ada orangutan masuk ke pekarangan ataupun wilayah kebun masyarakat sekitar, tim mitra ini yang melaporkan ke kepala desa mereka. Setelah itu, kepala desa menginformasikan ke pihak BKSDA dan ke pihak IARI juga. Jadi kita coba klarifikasi, kita datang ke lapangan, melihat bagaimana situasi kondisi yang ada di desa itu. Setelah itu baru kita putuskan, jika memang kita bisa mitigasi orangutan itu untuk menghalau ataupun mengusir kembali ke hutan, kita tidak harus merescue orangutan itu menggunakan alat bius ya. Tapi jika memang koridornya itu sudah tidak bisa tersambungkan dan putus, bahkan juga tidak mungkin untuk orangutan kembali ke hutan. Jadi misalnya ada hutan si A di bagian dalam, itu sudah putus menjadi perkebunan. Sedangkan hutan yang si B ini, dia hutannya sudah berganti menjadi kebun buah. Seperti buah nangka, cempedak, rambutan. Nah ketika orangutan sampai di situ, orangutan akan betah. Karena itu sudah seperti hutan menurut mereka ya. Tapi yang dirugikan masyarakat. Maka opsi yang kita ambil itu untuk merescue dengan menggunakan alat bius agar orangutan ini bisa kita pindahkan. Jadi memang itu sebabnya kenapa kami harus merescue orangutan itu. Jadi bukan hanya asal rescue ya, itu proses panjang sekali di lapangan. Awas! Kami sudah
menjalankan program penyelamatan orangutan dari tahun 2010 ya, lebih dari 15 tahun. Di dalam 15 tahun ini banyak kasus orangutan yang kami selamatkan, banyak juga yang kami tidak bisa selamatkan. Ada satu kasus yang waktu itu masyarakat yang terlibat dalam interaksi negatif dengan orangutan sampai membakar pohon dan orangutan itu terbakar. Seekor orangutan terbakar ketika hendak diusir warga karena masuk ke kebun warga di desa Wajok Hilir, Pontianak, Kalimantan Barat. Meski tubuhnya terbakar, namun orangutan ini tetap bergelantungan di atas pohon kelapa dan tidak juga turun dari pohon. Pada waktu itu saya diminta tim BKSDA untuk membantu rescue orangutan yang di Wajok itu. Orangutan sudah dibius, sudah turun ke bawah, masyarakatnya memukul, menyerang orangutan itu, dan tidak sampai di situ. Ketika orangutan itu naik ke pohon, dia posisi terbius, sudah karena sudah dipukul di bawah sama mereka. Orangutan naik ke batang kelapa, dan pelepah kelapa ini yang sudah sangat kering, itu disundut korek dan terbakar sampai ke atas. Sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa. Orangutan itu terbakar di atas kelapa sana dengan posisi terbius, dan kami tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa melihat karena api cukup besar. Dan setelah itu baru warga menyesal, dan banyak yang menangis juga. Ibu-ibu juga menangis, yang melakukan juga menyesal karena orangutannya tidak bisa dievakuasi ya, karena di atas pohon kelapa. Dan kami juga tidak bisa berani naik karena orangutan sudah sadar, itu jantan dewasa. Dan besok pagi saya kembali, tapi sudah terlambat karena orangutan sudah punya luka trauma yang sangat besar. Hanya bertahan 2 malam, orangutan itu langsung mati. Itu saya merasa saya seperti orang yang tidak berguna sekali. Sisi lain emosi tapi tidak bisa melawan. Ada juga kasus di mana orangutan itu masuk di pemukiman masyarakat bersama dengan anak dan dikeroyok oleh masyarakat sampai ditenggelamkan di dalam kolam air, dan karena orangutan itu tenggelam mati di tempat. Itu juga ada beberapa kasus dan beberapa situasi di mana pada saat tim kami sampai di lokasi itu sudah terlambat. Mereka tidak bisa memahami bagaimana perasaan itu. Kami merasa tanggung jawab sangat besar sekali untuk kita bisa menyelamatkan populasi orangutan. Dan setiap kali ada satu individu yang hilang, pasti itu mempengaruhi ke populasi karena kita tidak bicara berapa individu, kita bicara mungkin ratusan individu ya yang terlibat konflik dan akibat konflik juga sampai mati atau dibunuh. Ada satu kasus orangutan yang sempat konflik dengan manusia. Dalam artian di situ orangutan yang masuk ke pemukiman warga dan dia memanjat kabel listrik lalu kesetrum. Itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 sampai 5 bulan masa perawatannya, pemulihannya, karena untuk satwa-satwa liar terutama orangutan ketika terkena sengatan listrik itu sangat berbahaya. Itu akan membutuhkan waktu yang lama pemulihannya. Itu juga kalau tidak salah prosedur pembersihan lukanya cukup intens karena memang luka bakarnya itu bisa mencapai 30%, 40% waktu itu. Itu juga bahkan ada satu jari yang harus kita amputasi dikarenakan sudah mati. Itu jari yang memegang kabel listriknya kalau tidak salah. Yaitu karena adanya terjadi konflik antara manusia dan satwa liar di situ tanpa ada penanggulangan yang pas waktu itu. Kondisi paling sering pada orangutan yang terkena konflik atau interaksi negatif biasanya orangutan itu mengalami malnutrisi, di mana kondisinya tuh nampak kurus, ya terlihat dari beberapa badannya, tulang-tulangnya sampai terlihat kayak gitu. Terus memang ada beberapa kasus lagi yang misalkan terkena jerat seperti itu, cuma itu tidak terlalu sering. Yang paling sering memang kurus kondisi orangutannya. Ancaman untuk orangutan itu racun. Seringnya orangutan keluar masuk biasanya ada pemasangan racun. Nah, selain itu jerat juga di sekitaran lokasi dengan alasan biasanya untuk mereka menghalau monyet yang ada di sekitar.
kami melakukan penyisiran pembersihan di sekitaran lokasi dengan juga melakukan edukasi pada pemilik kebun atau kepada yang memasang racun atau jerat ini, bahwa di lokasi itu ada juga orangutan, satwa yang dilindungi yang harus kita jaga keselamatannya. Namanya orangutan itu kan hewan satwa dilindungi. Keduanya kan dia tuh sama seperti manusia. Bedanya dia tidak tahu bicara, tidak punya akal. Ada sedih kita. Yang kesedihan kita tuh kenapa manusia setega itu. Sedangkan tempat tinggalnya sudah tidak ada, makanan juga tidak ada. Sedihnya di situ kita. Karena rumahnya rusak gitu. Dinamika di lapangan cukup banyak ya. Selain tantangan di lapangan, cuaca dan ancaman dari satwa-satwa lain. Pernah tim kami jadi sasaran kemarahan warga, motor kami anginnya dikurangi, terus kunci kontak dikasih lem. Tapi yang lebih berat bagi kami di lapangan untuk menyadartahukan mereka bahwa satwa ini dilindungi, satwa ini adalah milik kita bersama, bukan hanya milik negara atau milik siapa, tapi ini adalah sesuatu yang berharga untuk kita. Jadi bagaimana satwa itu bisa diselamatkan dan juga kepentingan mereka berkebun, ekonomi mereka juga terjaga. Banyak orang, terutama mungkin juga orang konservasi atau organisasi yang tidak ada di tingkat tapak, yang suka mengambil satu posisi ya atau tidak, ya itu negatif atau itu positif. Padahal tidak ada positif dan negatif dan tidak ada hitam dan putih di gray area. Karena konflik itu sangat kompleks, kita harus bisa memahami case by case. Ada situasi yang mungkin rescue bisa dihindari, namun kalau pada saat kita melihat ada orangutan yang akan mati kalau ditinggal di tempat, akan mati karena akan dibunuh, akan mati karena kelaparan, atau akan mati karena alasan apapun, tentu saja rescue itu menjadi salah satu solusi yang terbaik di saat itu. Saat orang yang tidak pernah terlibat dalam rescue atau mungkin juga mereka tahu tentang konservasi atau mungkin ahli konservasi tapi tidak pernah berada di situasi melihat langsung interaksi manusia dan orangutan, dengan sangat gampang akan bilang rescue itu bukan keputusan yang tepat. Mereka tidak pernah berada di situasi di mana mereka yang harus mengambil keputusan secara langsung. Mungkin kalau orang bisa melihat secara langsung, pasti banyak yang akan merubah pikiran. Harus ada kebijakan dan harus ada skema perlindungan bagi populasi orangutan itu yang ada di luar kawasan konservasi atau yang ada di konektivitas antara kantong populasi. Itu perlu keterlibatan dari banyak pihak, selain dari pemerintah juga tentu dari private sektor, ya, perusahaan, karena mereka yang memiliki juga lahan, dan juga dari masyarakat dan Pemda setempat. Ketika hutan dibelah, habitat dihancurkan, satwa juga mencar. Dan akhirnya mereka terjebak di satu sisi dan tidak bisa kembali. Pemerintah harus mulai peka sejak sekarang. Saya pikir itu sudah waktunya kita menjaga hutan yang tersisa sekarang. Jadi kalau yang sudah hancur, ya bukan berarti kita biarkan. Itu bukan kata terlanjur. Mungkin kita bisa restorasi ulang, penanaman ulang, seperti itu. Karena tidak mungkin juga semua harus berpikir untuk bisnis dan bisnis ya. Kalau semua berpikir seperti itu, ya lambat laun, hutan lindung, cagar alam, taman nasional, apapun itu namanya, pelan-pelan akan beralih fungsi dan pasti akan habis.